Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ibu harap kita semua senantiasa diberi kesehatan agar kita semua dapat selalu semangat dalam belajar, meskipun secara jarak jauh. Jadi, Ibu ingatkan kita semua jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi segera berakhir. Materi pembelajaran kita hari ini adalah fungsi komposisi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengkomunikasikan materi fungsi komposisi dengan tepat dan santun. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan contoh aplikasi fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mohon maaf Ibu, sebelumnya lupa ingin mengingatkan ya, untuk presensinya sudah Ibu siapkan di LMS-nya. Silahkan diisi di sana ya. Sambil juga itu alat tulisnya disiapkan. Kemudian Ibu lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi fungsi komposisi dengan teliti, tanggung jawab, dan disiplin. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan permasalahan yang berkaitan dengan materi fungsi komposisi secara terperinci. Kemudian, manfaat pembelajaran pada pagi hari ini adalah itu setelah mempelajari fungsi komposisi, kita dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya produksi suatu perusahaan. Kemudian untuk dapat digunakan untuk menghitung banyaknya perolehan gaji karyawan pada suatu perusahaan. Nah, yang dimaksud perusahaan di sini tidak harus perusahaan yang besar seperti di kota-kota. Bisa juga digunakan untuk perusahaan rumahan seperti usaha kue, usaha nasi goreng, dan masih banyak lagi anak-anak. Sebelum masuk ke materi, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas materi apa? Masih ingat anak-anak? Minggu kemarin kita membahas materi fungsi ya. Baiklah, di sini Ibu ingin mereview kembali tentang materi fungsi. Apa itu fungsi? Simak penjelasan berikut ya anak-anak. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa
manusia laki-laki itu dipasangkan dengan manusia perempuan. Begitu juga dengan hewan jantan dan hewan betina. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa anggota dari himpunan A itu dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi anak-anak. Jadi, fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal ke tepat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan. Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat nama lain dari daerah asal itu apa, anak-anak? Masih, Ibu. Oh ya, Mbak Andriani, nama lain dari daerah asal itu apa ya? Domain. Iya, benar. Kemudian untuk nama lain dari daerah kawan, apakah ada yang masih ingat? Mbak Miftah? Mungkin? Kodomen, Bu. Iya, benar. Jadi ini sedikit tentang mereview kembali tentang materi kemarin. Kemudian kita langsung ke pembahasan. Apa itu fungsi komposisi? Baiklah anak-anak, perhatikan kasus berikut ini. Ini adalah proses pembuatan nasi. Di sini siapa yang sering membantu ibunya untuk masak di dapur kalau mau berbuka puasa? Saya, Bu. Iya, bagus. Pasti semuanya sering ya. Dan harus selalu membantu ibunya ya setiap hari. Kasihan ibunya kalau itu bekerja sendirian di dapur. Harus dibantuin kalau kita tidak sibuk. Nah, proses pembuatan nasi itu diawali dengan dari padi. Padi agar menjadi beras itu harus melalui proses digiling terlebih dahulu. Sedangkan kemudian dari beras agar menjadi nasi itu harus melalui proses direbus terlebih dahulu. Jadi dari padi menjadi nasi itu mengalami dua proses, yaitu gabungan dari proses digiling dan direbus. Konsep inilah yang dinamakan dengan fungsi komposisi anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Nah, dalam fungsi komposisi itu terdapat simbol noktah yang biasa dibaca dengan komposisi atau bundaran. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ada ya? Baiklah, Ibu lanjut. Perhatikan skema berikut ini. Nah, jika diketahui dua himpunan A, dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Kemudian dari himpunan A ke himpunan B terdapat suatu fungsi F. Sehingga fungsi F memasangkan X ke Y. Maka kita peroleh Fx sama dengan Y. Kemudian ada suatu himpunan yang lain, yaitu himpunan C. Nah, dari himpunan B ke C terdapat suatu fungsi G. Sehingga G memasangkan Y ke Z. Maka kita peroleh GY sama dengan Z. Kemudian ada suatu fungsi yang lain yang memasangkan antara A ke C, yaitu fungsi F dan G. Artinya adalah penggabungan dari fungsi F dan G, yaitu G bundaran F. Sehingga fungsi G bundaran F itu memasangkan X ke Z. Maka kita peroleh G bundaran Fx sama dengan Z. Nah, karena di yang atas tadi itu GY sama dengan Z dan G bundaran Fx sama dengan Z itu sama-sama menghasilkan Z, maka dapat dituliskan G bundaran Fx sama dengan GY.
Karena Y itu sama dengan Fx, maka dapat dituliskan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Nah, ini yang dinamakan fungsi komposisi. Jadi, kalau mengerjakan fungsi komposisi itu dimulai dari yang belakang dulu, anak-anak, yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ya anak-anak, tidak usah malu, Ibu tidak akan marah. Belum ada pertanyaan ya anak-anak? Kalau ada, baiklah. Kalau tidak ada, Ibu. Oke, baiklah kalau tidak ada, Ibu lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama di sini diketahui Fx sama dengan 8x ditambah 12 dan Gx sama dengan 14x dikurangi 6. Tentukan F bundaran Gx, kemudian tentukan nilai dari F bundaran G2. Untuk penyelesaiannya anak-anak seperti biasa, kita harus menuliskan yang diketahui terlebih dahulu di soal, yaitu yang diketahui sama dengan Fx sama dengan 8x ditambah 12 dan Gx sama dengan 14x dikurangi 6. Kemudian yang ditanya dari soal itu F bundaran Gx dan F bundaran G2. Kemudian dijawab, pertama kita menuliskan F bundaran Gx sama dengan Fgx. Jadi kita menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu kita ganti. Di sini Gx-nya apa anak-anak? Ayo Mbak Lintang. Gx-nya berapa? Mbak Lintang tidak ada ya. Mungkin Mbak Miftah? Baik, Bu. Itu 14x dikurangi 6. Iya, benar. Jadi kita menuliskan F dalam kurung 14x dikurangi 6. Nah, kemudian setelah itu kita mengganti semua nilai x dalam fungsi F dengan 14x dikurangi 6. Maka hasilnya 8 dikali 14x dikurangi 6, kemudian ditambah 12. Kita peroleh 112x dikurangi 48 ditambah 12. Hasilnya adalah 112x dikurangi 36. Jadi F bundaran Gx itu didapatkan 112x dikurangi 36. Kemudian soal yang kedua kan kita disuruh mencari F bundaran G2 itu berapa. Nah, kita harus mengganti nilai X itu menjadi 2. Jadi di sini 112 dikalikan 2, kemudian dikurangi dengan 36, maka hasilnya adalah 188. Nah, jadinya F bundaran G2 itu sama dengan 188. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Baiklah. Masih semangat ya? Masih. Masih, Bu. Bagus. Bentar. Ibu lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui jika Fx sama dengan 10 dikurangi 3x kuadrat, kemudian Gx sama dengan X ditambah 5, dan Hx sama dengan 4X, tentukan H bundaran G bundaran F2. Seperti biasa anak-anak, penyelesaiannya yang pertama kita menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Di sini yang diketahui Fx-nya yaitu 10 dikurangi 3x kuadrat. Gx-nya sama dengan X ditambah 5, dan Hx-nya sama dengan 4x. Yang ditanya adalah H bundaran G bundaran F2. Wah, di sini kok ada 2 bundaran, Ibu. Bagaimana ini? Apakah sama pengerjaannya? Untuk pengerjaannya itu sama anak-anak.
meskipun ada lebih dari satu bundaran atau komposisi. Jadi kita mengerjakan yang dari belakang terlebih dahulu. Kita dapat menuliskan H bundaran G bundaran Fx sama dengan H dalam kurung G dalam kurung Fx. Jadi kita menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu yang paling belakang, di mana di sini yaitu Fx. Jadi kita mengganti Fx-nya. Dapat dituliskan berarti H dalam kurung dalam G dalam kurung 10 dikurangi 3x kuadrat. Kemudian setelah itu kita mengerjakan yang G X-nya. Nah, X dalam G itu diganti dengan 10 dikurangi 3x kuadrat. Jadi dapat dituliskan H dalam kurung atau dikali 10 dikurangi 3x kuadrat ditambah 5. Kan tadi GX-nya itu X ditambah 5. Kemudian hasilnya itu H dikali 15 dikurangi 3x kuadrat. Nah, hanya tadi berapa anak-anak? Hanya adalah 4x. Jadinya 4 dikali 15 dikurangi 3x kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya adalah 60 dikurangi 12x kuadrat. Jadi, H bundaran G bundaran Fx itu didapatkan nilai 60 dikurangi 12x kuadrat. Kemudian kita disuruh untuk mencari nilai H bundaran G bundaran F2. Nah, seperti biasa X-nya itu diganti 2 anak-anak. Jadinya 60 dikurangi 12 dikali dengan 2 kuadrat. Hasilnya 60 dikurangi 48 diperoleh 12. Jadi nilai dari H bundaran G bundaran F2 sama dengan 12. Apakah ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Belum, Bu. Belum ada. Baiklah. Di LMS-nya Ibu sudah menyiapkan LKPD ya. Di sana tolong di-download, kemudian diselesaikan. Masalah 1. Di sana terdapat masalah 1, kalian mengerjakan itu temukan solusinya dan selesaikan permasalahan tersebut. Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya. Nanti kalau ada yang sudah selesai, bisa langsung share screen atau berbicara. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Kalau ada permasalahan dalam menyelesaikan di LKPD-nya, bisa ditanyakan ya.
Kalau ada kesulitan, bisa langsung ditanyakan ya anak-anak. Apakah ada yang sudah selesai? Apa Ibu tunjuk? Mbak Andriani, apakah udah selesai? Oh iya, Ibu sudah. Bagus. Silakan di share screen, G. Iya, Ibu. Ibu stop share dulu. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak Andriani. Ya, terkait dari LKPD tadi itu adalah di mana suatu pabrik itu suatu pabrik kain akan membuat kain dengan berbahan dasar kapas. Nah, tahapannya itu ada dua, yaitu pada mesin satu dari kapas menjadi benang dan pada mesin dua dari benang menjadi kain. Nah, untuk dari mesin satu itu dimisalkan dengan fungsi F, yaitu dengan nilai 1/5 X kuadrat ditambah X, kemudian dengan mesin 2 dimisalkan dengan fungsi G, 1/4 X ditambah 1/5. Kemudian yang ditanya fungsi H dalam variabel X, kemudian menentukan banyaknya kain jika bahan kapasnya itu 10. Kemudian kita tulis fungsi komposisinya terlebih dahulu, yaitu H sama dengan G bundaran Fx. Nah, dari sini kita kerjakan dari fungsi Fx, kita substitusi fungsi Fx, yaitu 1/5 X kuadrat ditambah X. Kemudian untuk nilai fungsi Fx kita substitusi pada fungsi G, yaitu didapatkan 3/4 dikalikan 1/5 X kuadrat ditambah X tambah 1/5, sehingga untuk fungsi H didapatkan 3/20 X pangkat 2 ditambah 3/4 X ditambah 1/5. Kemudian kita substitusi karena yang ditanyakan jika bahan kapasnya adalah 10 ton, jadi kita substitusi nilai X-nya 10 sehingga didapatkan 22,7 ton. G, benar. Sudah benar ya jawabannya Mbak Andriani. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak dari penyelesaian masalah 1? Belum ada ya? Baiklah, boleh di stop share Mbak Andriani. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk masalah 1 tadi sudah didapatkan. Hasilnya adalah 22,7 ton. Nah, kemudian sebelum mengakhiri, kita menyimpulkan terlebih dahulu anak-anak. Pada hari ini kita sudah belajar apa saja. Mungkin Mbak Miftah. Belajar apa saja kita pada hari ini? Baiklah anak-anak, kita dari awal tadi sudah mempelajari pengertian fungsi komposisi. Kemudian cara menyelesaikan soal-soal fungsi komposisi. Dan
Kita juga sudah menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, di LMS Ibu sudah menyiapkan untuk latihan soalnya dan tugas-tugasnya. Itu jangan lupa dikerjakan ya. Batas waktu pengumpulannya itu masih minggu depan. Tapi Ibu ingatkan jangan menunda-nunda waktu karena itu tidak baik. Kalau kalian senggang itu langsung dikerjakan agar cepat selesai. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari fungsi inverse. Wah, apa itu Bu fungsi inverse? Nah, di rumah kalian sambil menunggu buka puasa itu bisa di-searching, cari-cari tahu dulu itu fungsi inverse itu apa, seperti itu. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kita sudah mempelajari fungsi komposisi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya apabila dari awal pembelajaran tadi Ibu ada yang kelupaan atau salah kata atau gimana. Ibu mengucapkan beribu-ribu kata maaf dan Ibu terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.